Dilihat kotaknya, saya buka dimensinya. Isinya apa? Ya semacam guci alat perang, Gus, yang masih kelihatan seperti granat, Gus. Seperti ada gua, Gus. Radiaksi berapa meter dari? Kurang lebih 1 kilo nih, Gus. Itu gaib apa doir lorong gua itu? Doir, Gus. Doir ya. Itu di dalam sungai apa di luar sungai? Dalam sungai. Dalam sungai. Demi Allah. Demi Allah, Gus. Coba sukman jenengan masuk ke dalam lorong itu. Jauh, Gus. Jauh ya. Oh ya, maaf saya tanya, dari masyarakat pernah ada mitos masalah tentang lorong bawah tanah enggak? Ada, Gus. Ada ya? Lorong doir. Ini akan saya coba telusuri. Menarik sekali, sobat. Coba telusuri terus, Pak. Ternyata gua tersebut dulunya kayak batu, Gus. batu-batu permata gitu, Ya. atau gimana? Ya, seperti batu giok, Gus. Oh, seperti batu giok. Banyak nggak jumlahnya? Iya, banyak, Gus. Kurang lebih? Ada tapi dalam, Gus. Ada emasnya, Gus. Itu dipastikan itu mas enggak? Iya, Gus. Doir apa waib masnya? Mas doir apa mas? Doir, Gus. Demi Allah. Demi Allah. Kurang lebih berapa jumlah? 1 kotak, Gus. Waduh, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah barakallah. Insyaallah kita akan mengungkap fenomena di balik jembatan Bayat Gresik episode kedua. Masih banyak sekali yang perlu kita ketahui karena jembatan tersebut memiliki banyak sekali sejarah-sejarah yang belum kita ketahui. Hanya dengan menggunakan santri pengguna alam roh, insya Allah saya harapkan kita memiliki data-data yang lebih maksimal. Keluarkan sukman jenengan. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Gus. Coba jenengan terbang di jembatan yang ada di sebelah. Sudah, Gus. Sudah sampai di jembatan Bayat ya? Sudah. Sukman jenengan masuk ke dalam air itu. Apa yang jenengan lihat di dalam air itu? Karena itu aliran Bengawan Solo. Banyak, Gus. Apa saja? Banyak bangkai mobil. Ada perahu juga, Gus. Itu perahu zaman kerajaan atau perahu zaman sekarang? Masuk ke dalam lumpur apa di atas lumpur? Masuk ke dalam lumpur. Tapi Tiangnya masih kelihatan, Gus. lihat. Itu besi apa kayu? Besi, Gus. Oh, besi. Kalau besi berarti zaman Belanda berarti, atau mungkin zaman VOC. Selain itu coba jenengan telusuri Sungai Bengawan itu ada bangkai apa saja? Sepeda, Gus. Sepeda. Ya. Kurang lebih berapa banyak sepeda? Yang kelihatan 3 nih, Gus. Ada 3. Kalau mobilnya? Yang kelihatan juga ada 2, Gus. Ada 2 mobilnya ya. Tapi kondisinya sekarang bagaimana? Sudah karatan atau bagaimana? Iya. Karatannya. Oh ya. Bangkai kapal yang besi itu di dalamnya ada apa saja, Pak? Kelihatan ini pedagang, Gus. Pedagang ya? Iya. Ada guci-gucinya atau apa? Atau benda-benda apa? Seperti kotak ngonten, Gus. Kotak ya. Coba dilihat kotaknya, saya buka dimensinya. Isinya apa? Sudah rusak, Gus. Sudah rusak ya. Iya. Berapa kotak kurang lebih? Banyak yang dalam, Gus. Coba dilihat kotak-kotak yang lain, mungkin ada isinya apa. Setidaknya kita punya datanya.
Ya semacam guci. Ada tulisan Cina Gus. Atau mungkin bahan peledak atau apa? Semacam itu Gus. Yang di bawah. Di dalam kotak itu isinya apa? Alat perang Gus. Alat-alat perang ya? Ya. Misalnya seperti apa saja? Yang masih kelihatan seperti granat Gus. Granat ya? Kebanyakan granat ya? Iya. Seperti bom lempar itu. Selain kapal tersebut, ada kapal lain nggak? Bangkai kapal lain nggak? Ada Gus. Itu berdekatan atau masih jauh jaraknya dengan bangkai yang lain? Lumayan jauh Gus. Lumayan jauh. Iya. Atau memiliki kesamaan seperti ada kotak-kotaknya? Tidak Gus. Ini lebih kecil Gus. Ini kapalnya lebih kecil? Iya. Ini terbuat dari kayu apa besi kapalnya? Besi juga. Besi juga ya? Iya. Berarti zaman Belanda, zaman perang-perang Belanda dulu. Ada apa lagi? Seperti ada gua Gus. Ada apa? Seperti ada gua. Lorong. Radiaksi berapa meter dari Kurang lebih 1 kilo nih Gus. kurang lebih 1 kilo ada seperti lorong gua? Ya. Itu gaib apa doir lorong gua itu? Doir Gus. Doir ya? Itu di dalam sungai apa di luar sungai? Dalam sungai. Dalam sungai, demi Allah. Demi Allah Gus. Coba Sukman jenengan masuk ke dalam lorong itu. Jauh Gus. Jauh ya? Oh ya, maaf saya tanya, dari masyarakat Sidayu ini pernah ada mitos masalah tentang lorong bawah tanah nggak? Ada ya? Itu benar-benar mitos itu ada? Ada ya, karena ini santri pengguna alam roh melihat ada sebuah lorong, dan lorong itu bukan lorong gaib tapi lorong doir. Ini akan saya coba telusuri. Menarik sekali sobat. Coba telusuri terus Pak. Kalau kurang cepat, pencet jari nanti akan lebih cepat. Daya terbang itu Cabang-cabang Gus. bercabang-cabang ya. Iya. Sekarang coba jenengan naik ke atas. Kira-kira dari jarak jembatan dengan Anda muncul ke atas itu berapa kilo? Lebih 3 kilo. 3 kilo masih belum putus ya lorong itu. Iya Gus. Tapi tidak ada apa-apa di dalamnya. Hanya sebatas lorong saja. Kemungkinan dulu sering digunakan ini Gus. Maksudnya gimana? Buat penyimpanan nih Gus. Memang di sana ada benda atau gimana? Iya, iya Gus. Itu posisinya di dalam air apa di... Naik Gus. Oh, naik ke atas. Iya. Ke barat apa ke timur? Timur Gus. Ke timur ya. Iya. Tapi pintunya adanya di sungai. Iya. Di sungai. Berarti pertama Anda masuk, posisinya gua itu tenggelam. Lalu Anda terus lurus, baru di daratan. Iya. Ya. Di dalam daratan itu benda apa saja di dalamnya itu? Ya, seperti tadi Gus. Ada peti-peti ngoten Gus. Coba buka petinya. Kalau petinya berisi misium atau bom, berarti zaman Belanda. Iya Gus. Kalau petinya berisi seperti kayak benda-benda kerajaan, berarti itu digunakan pada zaman kerajaan. Itu peti itu dibuka, isinya apa Pak? Bahan peledak Gus. Bahan peledak ya. Iya. Berarti gua itu dulunya pernah digunakan zaman Belanda semuanya ini. Saya beri sinar. Sinar ini menuju lorong lain. Kira-kira ada nggak sinarnya? Ada Gus. Coba ikuti sinar itu, ada tembusannya nggak gua itu ke darat? Ada pintu ke darat nggak selain melalui Bengawan itu? Dulunya ada Gus. Cuma ditutup. Iya. Ditutup ya. Iya, iya, iya. Berarti kemungkinan pintu utama bukan dari Ngawan, bukan dari Bengawan Solo, tapi justru ada di darat, cuma sudah ditutup ya. Iya Gus. Benda tersebut di dalamnya selain bahan peledak apa saja Pak? Nggak ada Gus. Nggak ada ya. Coba Pak, saya masukkan ke dimensi masa mundur. Bismillahirrahmanirrahim. Di masa
gua itu digunakan sebagai apa? Menyusun kekuatan nih Gus. Apa yang Anda lihat di masa dimensi mundur? Banyak orang Gus. Di dalam gua itu? Iya. Itu seperti orang zaman kerajaan atau orang zaman Belanda? Belanda Gus. Belanda ya? Iya. Demi Allah. Demi Allah Gus. Coba terus amati terus pergerakannya. Seperti apa saja. Ini santri pengguna alam roh sengaja saya masukkan ke dimensi mundur agar melihat aktivitas di saat masa itu. Dan si santri melihat aktivitas itu dengan sangat jelas. Ternyata gua tersebut dulunya digunakan tempat penyimpanan bahan-bahan peledak atau peperangan. Namun pintu aslinya sebenarnya bukan melalui Bengawan Solo, tapi justru ada di darat, tapi menembus ke Bengawan Solo. Sayang sekarang pintunya sudah ditutup ya. Apa saja aktivitas yang jenengan lihat itu? Ada yang angkat-angkat barang Gus. Intinya seperti itu ya. Iya. Coba sekarang Sukman jenengan keluar dari lorong itu. Kita lebih fokus ke kapal-kapal tenggelam itu. Saya masukkan ke dimensi mundur di mana masa sebelum kapal itu tenggelam. Apa yang Anda lihat? Kenapa kapal itu tenggelam? Kok kebetulan posisinya berada di antara jembatan itu? Akibat peperangan Gus. Terkena bom atau bagaimana? Iya. Bisa tenggelam. Banyak yang mati nih Gus. Berarti di dalam kapal itu banyak bangkai-bangkai ya dulunya? Iya Gus. Termasuk di bawah Gus. Coba jenengan lihat lagi tempat bangkai kapal itu kira-kira ada nggak tulang-tulang manusia? Saya beri sinarnya saja. Kalau sinarnya warnanya hijau berarti itu posisi di mana tulang itu ada. Kurang lebih ada berapa? Banyak Gus. Banyak ya, Iya. banyak sekali ya. Masya Allah. Selain kita mengamati masalah benda-benda tersebut dan juga tulang-tulang yang berserakan karena akibat perang, dalam dimensi gaib ada nggak makhluk-makhluk gaib di dalam air itu? Ada Gus. Saya pinjam jasadnya, saya kontak salah satunya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh ya, apa Anda bertempat di bangkai kapal Iya. zaman Belanda itu? Iya. Anda bertempat di situ, apa aktivitas Anda sehari-hari? Saya menjaga barang-barang yang ada di kapal. Menjaga bagaimana? Itu kan benda manusia, toh ya tidak ada yang mengambil. Itu kan hanya sebuah museum bom. Suatu saat pasti ada yang mengambil. Seperti itu ya. Ya. Memang ada benda berharga selain seperti bom atau senjata-senjata dalam kapal itu? Ada. Apa itu? Apa yang paling berharga? Di situ juga ada kunci. Kunci ya? Ya. Berarti dulunya juga selain dibuat perdagangan, juga kapal tersebut membawa benda-benda seperti kunci. Perdagangan hanya kedok. Apa? Yang diangkut sebenarnya adalah senjata. Oh, berarti itu politik ya zaman Ya. dulu ya. Tapi mengakunya hanya perdagangan ke Ya. jalur tersebut. Tapi kenyataannya bahan senjata yang dimuat ya. Ya. Apa Anda menyaksikan peperangan itu saat itu? Ya. Berapa jumlah kematiannya? Ribuan. Ribuan, Masya Allah. Ya sudah, saya keluarkan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Gus. Coba jenengan telusuri lagi di Bengawan itu hingga sampai terus ada apa lagi?
Ada nggak bangkai lain selain Yaman? Ada semacam istana, Gus. Semacam istana. Coba yang punya karet dikareti rambutnya. Radiaksi berapa meter atau berapa kilo? Jauh, Gus. Jauh dari jembatan, Gus. Jauh dari jembatan. Berapa kilo? 1,5 kilo. 1,5 kilo. Iya. Besar enggak istananya? Besar, Gus. Itu di dalam sungai apa di luar sungai istana itu? Dalam, Gus. Di dalam ya. Coba Anda masuk saja ke dalam. Pengambilan gambar dari sini. Ada yang jaga, Gus. Ada yang menjaga ya? Iya. Berapa jumlah pasukan di dalamnya? Ribuan. Sebanyak itu? Iya. Berarti ini kerajaan besar ya ini. Coba jenengan terus berjalan ke dalamnya. Ada nggak rajanya? Ini dalam sungai tapi terdapat sebuah kerajaan besar. Kita akan coba sekalian kita ungkap. Ada, Gus. Seperti apa wujud dari raja itu? Hidungnya besar. Bertaring, Gus. Bertaring ya? Iya. Saya pinjam jasadnya untuk saya kontak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. 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 Ada apa? Saya hanya ingin berdialog dengan Anda saja. Oh ya, ini santri melihat jumlah pasukan Anda lumayan besar, nggak main-main Anda. Boleh saya tahu tentang kehidupan, bagaimana Anda bisa mengatur kerajaan itu? Ada urusan apa kau? Tidak ada urusan apa-apa, cuma ingin tahu saja. Siapa tahu ada hikmah yang bisa saya tiru. Cara Anda mengatur kerajaan Anda bagaimana sistemnya? Saya mempunyai panglima. Berapa jumlah panglima Anda? 15.000. 15.000 ya. Di dalam kerajaan Anda terjadi pertarungan nggak? Nggak pernah ya? Berarti aman-aman saja ya? Iya. Terus apa hubungan Anda dengan raja atau yang berada di Tertek itu? Kan ada raja itu dan kemarin yang saya kontak itu. Itu bawaan saya. Bawaan saya ya. Iya. Coba saya pinjam satu, Pak Sabar. Keluarkan sukma jenengan. Ini rencana saya akan kontak lagi Raja Jin yang ada yang kemarin terjadi pertarungan itu. Assalamualaikum Pak Sabar. Saya pinjam jasadnya, saya tarik, saya masukkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabar Anda? Oh ya, ini kenal Anda dengan ini? Ada hubungan apa kau dengan manusia ini? Kenapa Anda nggak cerita kalau dibawa kekuasaan dia kemarin? Kirain Anda tidak memiliki atasan lagi. Saya tidak ingin melibatkan Oh, berarti saya. berarti urusan pribadi ya yang kemarin ya, pantasan. Ternyata Anda punya raja yang hebat, punya pasukan besar. Oh ya, saya mau tanya pada Anda, nama Anda siapa? Jingsun. Anda terlibat dengan kehidupan manusia enggak? Tidak pernah. Saya tidak mau berurusan dengan manusia. Kenapa? Kenapa? Anak buahku yang sudah mewakiliku. Bisa nggak Anda lihat saya? Lihat saya saja lah.
nggak enak kan bicara nggak dilihat. Anda terlihat sangat benci sekali dengan manusia, terlihat kelihatannya. Memang Anda pernah disakiti oleh manusia? Hah? Manusia banyak yang ingkar. Kameranya lebih mendekat. Maksudnya manusia lebih banyak mengingkar gimana? Selama ini Anda tidak pernah berurusan dengan manusia kan? Kenapa Anda katakan beringkar? Itu kata-kata anak buah saya. Kata saja. Berarti anak buah Anda hanya fitnah saja. Hanya sebagian kecil saja manusia yang memiliki sifat seperti itu. Hei. Assalamualaikum. Saya keluarkan dulu. Sabar, sabar. Santai saja dulu. Semuanya. Oh ya. Bisa kita sedikit adu uji kesaktian? Apa yang kau inginkan? Ya sekedar uji kesaktian dengan santri saja. Siapa tahu santri saya bisa mengalahkan Anda. Kalau tidak bisa ya tidak masalah, namanya uji kesaktian saja. Sabar. Coba Anda aja bertarung. Saya buka segelnya dua-duanya. Sobat, ini hanya sekedar menguji seberapa tangkas santri OPV bertarung dengan sekelas Raja Jin ini. Saya buka segel Anda. Gimana Pak Sabar? Gimana Pak? Gimana Pak? Coba keluarkan apa yang pernah saya ajarkan. Mampu nggak? Ini santrimu belum cukup mampu untuk melawanku. Karena jauh. Ini menarik. Tapi kita lihat hasil akhirnya saja. Mampu nggak Pak Sabar? Insya Allah. Jangan terlalu semangat Pak. Kalau tidak mampu Pak, akan merusak raga Anda. Mampu nggak Pak? Betul mampu. Subhanallah. Baru ini kata seorang santri tidak mampu dalam beberapa acara video. Saya tidak pernah mengusik manusia. Santai dulu Pak, saya obati dulu dada Anda. Kembali ke jasad. Berdiri Anda. Berdiri. Saya akan coba ya dengan saya ya. Assalamualaikum. Apa yang kau lakukan?
Gimana? Hanya uji kemampuan saja. Ampun Tuhan, saya minta Tuhan. Saya sembuhkan. Ampun Tuhan, Enggak. apa yang kau inginkan Tuhan? Enggak, saya tidak menginginkan sesuatu. Cuma saya hanya uji tanding saja. Saya tidak seperti mereka yang lebih seperti apa enggak. Oh ya, nama Anda tadi siapa? Jinjun Tuhan. Berapa jumlah pasukan Anda? Saya netralkan tubuh Anda biar enak. Enggak apa-apa. Santai aja dialog ya. Bisa kita berbicara baik-baik? Santai aja ya? Iya Tuhan. Ya, enggak apa-apa. Ya. Kembali pada pertanyaan saya awal, bagaimana Anda cara mengatur pasukan Anda? Sebanyak itu kok bisa gitu loh. Ada aturannya. Seperti apa aturan bangsa Jin itu? Ada yang saya beri bagian mengawal pasukan-pasukan saya. Ada panglima. Apakah di dalam kehidupan kerajaan Anda atau bangsa Anda itu terjadi pernikahan? Sebagian ya. Sebagian ya. Terus Anda sendiri menikah apa enggak? Ya. Iya ya, sudah punya anak? Belum. Belum. Kenapa enggak punya anak? Saya tidak tahu. Sudah lama Anda menikah? Sudah. Apakah Anda ingin punya anak? Ya. Berapa Ya. jumlah istri Anda? 5. 5 ya. Insya Allah akan saya coba bantu doa agar istri Anda bisa memiliki anak dan Anda punya keturunan. Saya paling suka berbincang dengan bangsa Jin yang tidak mau urusan dengan bangsa manusia. Saya paling suka, dan saya paling tidak suka dengan bangsa Jin yang selalu membuat urusan dengan bangsa manusia. Kenapa Tuhan menyiksa saya? Saya tidak menyiksa, saya tadi kan hanya sekedar uji tanding saja untuk cerita saja. Tidak apa-apa. Anda aku menyiksa mungkin ya terjadi kematian atau apa. Tidak apa-apa. Boleh kita kenalan? Saya sudah tahu Nah, nama Tuhan. siapa memang nama saya? Gus Irjik. Dari mana Anda tahu saya? Bawaan saya ada yang bilang. Memang dia bercerita tentang apa? Iya, sering bercerita. Banyak cincin yang ditaklukkannya. Enggak juga ya, mungkin gosip paling. Termasuk anak buah saya. Wah, wallahu alam lah. Di masa Anda ada di situ, di Bengawan antara jembatan tersebut dulunya karena kan perlintasan sungai besar. Itu Ya. di zaman kerajaan itu sering dilintasi kapal-kapal kerajaan enggak? Iya, Itu di bagian mana yang ada bangkai kapal kerajaan? Jauh nggak dengan jembatan itu? Mungkin ada bangkai dekat. dekat ya? Ya. Berapa meter atau berapa kilo dengan itu?
15 meter sampai 20. Kedalamannya berapa meter tenggelam di lumpur? 5 meter. 5 meter ya. Oh, jauh kalau Ya. tenggelam di dalam lumpur 5 meter jauh, karena santri saya melihatnya nggak sampai 5 meter di dalam lumpur. Dulu di situ dalam. Dulu di situ sangat dalam. Ya. Oh, iya. Ada berapa jumlah bangkai kapal zaman kerajaan yang tenggelam di situ? Kurang lebih. Ada 3. Ada 3. Itu yang besar. Itu tenggelam disebabkan apa? Ada yang peperangan. Tapi itu kapal perang apa kapal saudagar saat itu? Ada yang kapal perang. Ada yang saudagar. Ada yang saudagar. Ya. Ini saya punya sedikit resep dari hasil pengalaman saya. Agar Anda mendapatkan putra atau putri keturunan, carilah air laut yang terkena terbitan matahari di saat siang. Paham ya maksud saya? Ya Tuhan. Air laut yang terkena terbitan matahari dalam kondisi siang, yaitu ketutupan gunung istilahnya. Setelah itu mandikan istri Anda di situ. Selebihnya carilah bunga cempaka putih, masukkan ke dalam perutnya. Insya Allah dengan izin Allah nanti akan diberi momongan Anda. Terima kasih Tuhan. Insya Allah. Kalau memang itu belum mujarab, saya akan bantu doa. Tapi biasanya itu sangat mujarab sekali. Akan saya coba. Ya, coba saja insya Allah. Tuhan. Apa? Berikan aku perlindungan Tuhan. Kenapa? Memang ada masalah? Kerajaanku ada yang mengincar. Kan jumlah pasukan Anda sudah luar biasa. Masa ada lagi yang mengincar? Bangsa kami, siapa yang kuat, dialah yang penguasa. Oh, hukumnya seperti itu? Iya, saya hanya berjaga-jaga. Itu kerajaan dari mana yang mengincar? Jauh. Jauh ya. Kerajaan Jin Jawa yang paling disegani siapa? Di tanah Jawa ini, Raja Jin Jawa. Ada. Siapa? Karena saya juga punya beberapa kenalan. Ya, termasuk Gesir dikenal. Sebenarnya saya juga takut sama dia. Dia mengincar tujuannya apa? Ingin menguasai kerajaan. Kalau menguasainya demi persatuan tidak masalah. Kalau penguasanya bersifat menghancurkan semua dan membunuh. Tapi saya tidak pernah mengusik kerajaan lain. Oh, seperti itu. Ya. Saya sudah cukup dengan kekuasaan saya. Bener enggak? Iya. Kalau ada Raja Jin yang memiliki sifat itu, saya senang bantu. Tapi kalau ada Jin yang menaklukkan demi kepuasan nafsunya, saya paling tidak senang. Coba saya pinjam satu alam, bro. Saya perlu. Keluarkan supanjengan, Pak. Assalamualaikum, Pak Sabar. Waalaikumsalam. Saya pindah suman jenengan ke Raja Jin yang dimaksud ini. Sudah sampai, Pak. Sudah. Saya pinjam jasadnya. Saya masukkan ke dalam raga Anda. Kenapa ini? Jangan tarik sarungnya santri saya. Masalahnya tidak pakai celana dalam. Dialah yang ingin merebut kekuasaan Ini kau. Ya. Kan dekat sini. Oh ya.
Apa alasan Anda ingin merebut kekuasaannya? Saya hanya ingin bersekutu. Bersekutu atau ini merebut? Bersekutu, tidak bohong. Karena ini jin ini tidak pernah berurusan dengan manusia. Anda berurusan dengan manusia enggak? Tidak. Bukan. Percaya nggak pembicaraannya tentang dia bersekutu, ingin bersekutu saja? Saya tidak pernah percaya dengan dia. Alasannya apa? Buktinya, anak buahku pernah ditangkap olehnya. Sampai sekarang belum dipasang? Sudah. Sudah. Saya hanya untuk memberi data. Hanya itu alasan saya. Sini aja, maju sini, jangan jauh-jauh sini. Data apa yang Anda inginkan? Tentang seluk-beluk kerajaannya. Sekarang Tuhan percaya. Apa Anda bisa? Anda berdua berdamai, tidak perlu urusan masalah kerajaan-kerajaan, tidak perlu kan? Kita janji Anda saling silaturahmi, sudah selesai. Apa yang Anda rebutkan? Saya tidak pernah berebut. Saya hanya menginginkan persahabatan. Dia ingin persahabatan. Gimana? Mau nggak Anda? Tapi caranya, kenapa dia menculik anak buah saya? Karena anak buah melawan. Sudah jelas melawan. Karena perbuatanmu, kemampuanmu belum seberapa. Mau menjajal kemampuanku. Dia bilang kemampuan Anda belum seberapa. Dia bilang kemampuan Anda belum seberapa. Tapi Anda sudah berani ingin merebut kekuasaannya, padahal dia sudah tidak ingin urusan itu. Saya atas dasar perintah. Loh, memang ada perintah lagi? Dia bohong dari atasan saya. Dia bohong. Saya atas naungan kerajaan yang lebih besar. Siapa namanya rajanya? Siapa namanya? Jailung. Jailung. Dari Madura? Ya. Masya Allah. Ini sobat, saya dulu pernah sempat dengar Jailung, saya punya datanya lengkap, yaitu kerajaan Raja Jin dari Madura, memang kekuasaannya luar biasa besar. Keluar dulu saja, tunggu aja di situ ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Dekat dulu aja. Saya pindah sukma jenengan ke kerajaan Madura yang saya pindah sukma jenengan di kerajaan bangsa Jin yang rajanya namanya Jailung. Sudah sampai Pak? Sudah. Saya masukkan. Tuan. Saya berikan perlindungan. Sana saya mendekat. Enggak apa-apa, sama saya. Enggak, sama saya. Berdiri aja, berdiri aja. Berdiri aja. Saya hanya menginginkan kau tunduk di bawah kekuasaan. Lihat saya, lihat saya. Jailung. Masih ingin urusan dengan saya? Maaf, Gus. Tidak. 11 tahun yang lalu Anda pernah bertarung dengan saya. Masih urusan dengan saya? Tidak, Gus. Saat Anda hadir, sudah tidak mengenali saya? Mata saya dibutakan oleh kekuasaan. Duduk saja. Itu yang tadi yang saya panggil, itu anak buah Anda ya? Iya, Gus. Katanya mau menaklukkan kerajaan dia. Itu atas dasar perintah saya. Saya minta dilupakan saja kerajaannya dia ya. Kenapa saya menyuruh melupakan?
Karena bangsa jin yang satu ini tidak pernah berurusan dengan manusia. Saya suka. Terus dia juga sudah ngomong, saya nggak mau berurusan dengan semuanya. Gimana? Boleh nggak kalau saya minta? Tapi saya menginginkan Kenapa? Apa yang Anda inginkan dari kerajaannya? dia menjadi bagian dari wilayahku, Gus. Tujuan saya juga ingin membantunya jika sewaktu-waktu ada kerajaan lain yang menyerangnya. Benar nggak? Iya, Saya menyaksikan loh, Jelong. iya, Gus. Kamu sini. Saya tidak akan menarik apapun dari dia. Sini. Saya hanya menginginkan dia Dengarkan. menjadi bagian dari kerajaan saya. Anda bergabung dengan kerajaan ini aja ya. Saya yang menyaksikan. Tidak apa-apa. Ini saya permintaan saya ini malan. Ya. Enggak, kalau saya yang menyaksikan insya Allah tidak ada kata ingkar ini. Ini jauh Saya akan melindungi kerajaanmu Tapi kalau memang dia sebagai perluasan wilayahku. hanya perluasan wilayah saja. Saya tidak akan menarik umpeti dari kerajaanmu. Kedengar. Pun karena Tuhan ini. Tapi kalau untuk kerajaan lain mungkin ditarik upeti mungkin. Kalau saya sendiri yang meminta insya Allah tidak. Paham ya Saman ya? Ya. Ya kalau begitu ya bergabunglah di bawah kekuasaannya. Toh ini akan menjadi perlindungan karena ini Jailong ini kerajaan besar ini. Saya mengenal kerajaan besar ini, hebat ini. Ini salah satu di antara 3 raja jin dari pulau-pulau ini. Oh ya, kabar Anda gimana? Tahu? Baik, Raden. Udah lama saya nggak ketemu Anda. Tapi Raden, Apa? kerajaan saya masih berselisih Terus? Selisih dengan kerajaan apa? Siapa? dengan kekuasaan Jevin. Atau Jevin lagi? Alasannya apa? Dengan Jevin? Kami masih berebut wilayah. Tapi yang benar itu pembatasan wilayahnya itu. Sebenarnya wilayah apa saja sih yang direbutkan sama Jevin? Zaman saya keluarkan dulu, sudah clear perjanjian. Ini kasusnya kok malah meluas ini. Kami masih belum punya perbatasan wilayah pasti dengan Jevin. Oh ya. Assalamualaikum Pak Takut. Waalaikumsalam. Saya pinjam jasad jenengan. Saya tarik Jevin. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, Raden. Gimana? Punya kabar Jevin? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Sini. Enggak apa-apa. Sini. Ada apa, Tuan Ran? Enggak ada apa-apa, Jevin. Ini Jevin juga kenal saya baik, seperti sama Jailong, sama seperti Anda. Ini kan laporan Anda berebut wilayah kekuasaan. Ini bukan berebut kerajaan lagi, ini berebut wilayah kekuasaan. Ini laporannya ini karena kelas-kelas yang tinggi ini. Oh ya Jevin, pasukan Anda berapa? Kurang lebih. Jevin, berapa pasukan Anda? Kurang lebih 90 miliar. 90 miliar. Luar biasa, subhanallah. Jumlah yang tidak kecil. Semakin tahun bertambah, Raden. Raden ya. Kalau Anda berapa? Jumlah pasukan Anda? 123 miliar. Lebih besar ini. Iya. Tapi kalau data yang saya dapatkan dulu memang dulu kan besar Anda Jevin. Iya. Datanya yang saya catat. Jailo memperluas kekuasaannya. Ini Anda seumpama gini ya. Anda kita kasih batasan gimana? Penempatan wilayahnya masing-masing. Itu lebih baik, Raden. Gimana ya Jailo? Jangan ingkar loh. Anda tadi meminta tapal batas loh. Biarkan kerajaan kami bertempur dulu, Raden. Itu ya, bertempur dulu. Sobat, Mana yang lebih kuat? sebenarnya ini bukan urusan saya ya. Karena tidak mungkin saya harus mencampuri urusan masalah alam gaib sejauh ini.
kalau memang ini sudah menjadi bagian dari takdir Allah yang direncanakan Allah, ya gimana lagi, saya tidak mungkin mengurusi sejauh ini. Dan saya akan berurusan dengan jin yang berurusan dengan manusia, tapi ini kan urusan antara alam jin, yang mana jin ini dua-duanya tidak pernah urusan dengan manusia. Jadi mungkin perkontakan ini tidak akan saya lanjutkan. Ya sudah, Jevin, terserah jenengan mau tarung apa tidak, yang kamu mau tarung apa tidak terserah itu. Raden tidak usah khawatir. Dia tidak akan mampu mengalahkan saya. Ya, Mungkin udah. kamu takut, maka kamu sedikit minder dengan saya. Waduh, keren amat. Ya sudahlah, kembalilah. Biarkan takdir yang menentukan. Ya kembali Jevin ya. Salam. Tetap Islam ya. Kamu Kijail kembali ya. Ya Allah, kapan-kapan silaturahmi. Ini urusan kalian secara alam gaib, jadi saya nggak punya hak untuk mencampur ini. Kembali. Salam. Subhanallah. Kembali Pak Sabar ke jasad. Oh ya Pak, kembali ke jasad. Assalamualaikum Pak Takut. Waalaikumsalam Gus. Kembali lagi ke jembatan Bayat tadi. Itu katanya dari keterangan bangsa jin tersebut ada kapal yang tenggelam di dasar lumpur kira-kira 5 meter. Iya Gus. Ada ya? Ada Gus. Jadi lebih dalam daripada kapal besi itu ya. Iya. Coba Anda masuk ke dalamnya, ada apa saja? Karena salah satunya ada kapal dari pedagang. Itu di dalamnya ada apa saja Pak? Mungkin ada benda-benda yang berharga mungkin. Ada. Apa itu benda apa? Seperti kayak batu tadi Gus. Batu-batu permata gitu? Iya. Atau gimana? Dari luar Jawa ketinggalan Gus. Apa? Dari luar Jawa kelihatannya. Coba saya perterang dimensinya biar lebih cerah karena terlalu dalam. Ya, insya Allah lebih terang ini. Benda apa itu Pak? Seperti batu giok ngoten Gus. Oh, Kelihatannya. seperti batu giok. Banyak nggak jumlahnya? Iya banyak Gus. Kurang lebih berapa? Ini ditempatkan di depan Gus ini. Oh, di depannya. Iya. Itu sudah berbentuk apa masih lantakan batu gioknya? Lantakan Gus. Lantakannya. Selain itu apa lagi? Seperti guci Gus. Guci ya. Selain Iya. itu apa lagi? Saya beri sinyal aja. Selain benda-benda guci. Sinar itu ikuti aja biar lebih mudah pencariannya karena sudah tertanam dalam lumpur ini. Ya seperti ada emasnya Gus. Itu di dalam peti atau gimana? Ya di dalam tapi sudah. Busem. Iya. Tapi masih terlihat itu benar-benar bentuk emas ya? Iya. Kuning ya? Iya Gus. Coba saya perterang sinarnya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Mas enggak? Pastikan itu mas enggak? Iya Gus. Doir apa white masnya? Mas doir apa mas? Doir Gus. Demi Allah. Demi Allah. Kurang lebih berapa jumlah? Atau kurang lebih berapa jumlah? Batangan Gus nih. Oh batangan. Ada berapa jumlah batang Pak? 1 kotak Gus. Waduh, luar biasa. Selain itu ada lagi nggak? Mungkin ada emas lagi atau mungkin benda lain yang juga sama-sama berharga? Uang Gus. Oh, uang-uang lama ya? Iya. Sudah itu saja? Iya Gus. Coba Anda pindah ke kapal yang satunya lagi. Ya sama-sama kapal tinggalan kerajaan, bukan kapal yang zaman VOC, bukan. Ini kan masalahnya kapalnya kayu ini. Itu ada benda berharga nggak di situ? Ini penumpang Gus ini Gus. Oh, kapal penumpang Iya. ya. Sudah tidak ada lagi ya? Sudah nggak ada Gus. Ya sudah, kembali ke raga Anda, Sukmani. Subhanallah. Ternyata di balik
sebuah jembatan di dalam sungai tersebut terdapat banyak sekali benda-benda yang berharga. Salah satunya adalah batangan emas dan juga giok-giok. Sayang benda yang memiliki nilai super mahal sudah tertimbun di dalam lumpur dengan kedalaman lebih dari 5 meter. Belum lagi kedalaman lautannya. Saya doakan semoga ke depan benda-benda tersebut bisa bermanfaat untuk negara Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.